Salam sejahtera untuk kita semua. Setiap manusia membutuhkan kasih dalam hidupnya, sebab kasih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Sebagaimana itu dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu needs of love, kebutuhan untuk dicintai atau dikasihi. Dengan demikian, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak membutuhkan kasih sayang dalam hidupnya. Semua manusia sangat membutuhkan kasih. Dalam frame tersebut, kasih yang dibutuhkan oleh manusia itu berasal dari sesamanya manusia dalam interaksi sosial secara horizontal, dan juga kasih yang bersumber dari Allah dalam interaksi spiritual atau relasi rohani secara vertikal. Dalam kehidupan nyata antara manusia secara alamiah, kasih itu telah dijalani dalam hubungan antar sesama. Artinya, kehidupan yang dijalani oleh manusia dalam konteks dekat, yaitu keluarga, dalam hubungan darah, maupun dalam konteks jauh, yaitu manusia pada umumnya. Namun, kasih yang dimaksud sering mengalami pasang surut dan tidak jarang berujung kepahitan bahkan maut. Banyak sikap dan perbuatan orang Kristen yang awalnya mengasihi, tetapi di kemudian hari kasih itu berubah menjadi kasih yang basa-basi, kasih yang pura-pura atau penuh dengan kepalsuan. Kasih yang tidak memiliki tujuan yang mulia, hanya ingin dikenal, dihormati, dihargai. Tetapi sangat berbeda dengan kasih yang sejati. Kasih sejati dinyatakan oleh Tuhan Yesus secara nyata, baik kepada orang miskin, orang lumpuh, orang yang sakit kusta, yang menderita kelaparan, dan secara khusus kepada orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Kita semua. Kasih sejati adalah kasih yang kekal, kasih yang menyelamatkan, dan kasih itu tidak berkesudahan. Oleh karena itu, untuk memahami apa sebenarnya kasih itu, maka program Suara Gembala hari ini mengusung tema kasih sejati versus kasih yang penuh kepalsuan. Nats bacaan terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, kasih dalam bahasa Yunani memiliki 4 kata yang berbeda-beda. Eros adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan cinta romantis. Storge adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah cinta yang kuat, yang melindungi dan memberikan rasa aman. Phileo adalah cinta antar keluarga, sahabat, dan sesama manusia. Sedangkan kata agape adalah kata yang digunakan khusus menunjuk kepada kasih Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan betapa kasih lebih baik daripada segala karunia yang membuat jemaat di Korintus suka menyombongkan diri. Padahal karunia adalah pemberian Roh Kudus yang sifatnya tidak kekal dan fungsinya memperlengkapi jemaat untuk melayani lebih efektif dan efisien. Mereka justru mengabaikan kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Paulus mengingatkan bahwa jati diri Kristen adalah kasih, sedangkan karunia hanyalah sarana yang dipakai untuk melayani Tuhan. Kasih yang dimaksud Paulus pada bagian ini adalah kasih agape, yaitu kasih Allah tanpa syarat, bersifat total dan kekal. Kasih agape itu tidak berkesudahan, eksistensinya kekal. Kasih adalah karakter Allah yang ditanamkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristen begitu dia menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Kasih adalah anugerah yang tetap ada dan berlangsung terus, sementara karunia
berlangsung sementara saja di bumi. Karunia buatan, bahasa roh akan terhenti saat meninggalkan dunia. Sementara kasih yang adalah hakikat Allah yang kekal, itulah kasih sejati. Kasih sejati adalah kasih yang melakukan perbuatan atau tindakan nyata tanpa mengharapkan balasan. Sama seperti kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Ia tidak memandang siapakah pribadi yang dikasihi olehnya. Kasih inilah yang menjadi landasan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Kasih ini jugalah yang menjadi dasar bagi Yesus untuk mengorbankan diri dan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Kasih ini jugalah yang memotivasi Yesus untuk rela menanggung hukuman dosa di atas kayu salib. Kasih ini tidak menuntut balasan. Kasih inilah yang abadi karena bersumber dari Allah. Lalu bagaimanakah dengan kasih yang penuh kepalsuan? Alkitab pun mengatakan bahwa bentuk kasih yang penuh kepalsuan itu memang ada. Hal ini nampak ketika Paulus pernah mengunjungi jemaat di Roma. Dia merasa perlu untuk mengingatkan para jemaat di sana akan bahayanya kasih yang pura-pura atau palsu. Sebagian jemaat di sana tampaknya belum mengerti tentang bagaimana bentuk kasih yang sesungguhnya. Mengira bahwa kasih cukuplah hanya berupa ucapan mulut atau tampak depan saja tanpa disertai bentuk-bentuk tindakan nyata. Paulus mengingatkan jemaat dengan pesan seperti yang tertulis, "Janganlah kasih itu berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau mengasihi, hendaklah tulus. Hindari yang jahat, perbuat yang baik." Saudara-saudara, mari kita memaknai kasih sejati Allah dalam hidup kita dengan menyatakan kasih sebagai identitas kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, berarti harus mengasihi apa yang dikasihi Allah, yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi saudara yang kelihatan. Mengasihi saudara bukan saja mencakup saudara dalam pengertian orang-orang yang memiliki ikatan atau hubungan darah, tetapi saudara dalam persekutuan, yaitu mereka yang sering kita lihat dan jumpai setiap hari. Orang-orang dalam wilayah pergaulan kita, tetangga kita, rekan kerja, rekan sepelayanan, keluarga kita, saudara kita, dan siapa saja. Kasihilah mereka dengan tulus. Jangan munafik, jangan berpura-pura. Di depan bilang lain, di belakang bilang lain. Di depan tersenyum manis, di belakang diam-diam menusuk pelan-pelan. Di depan dia memuji dan menyanjung, tetapi di belakang mencelah dan mengumpat. Inilah contoh-contoh kasih yang penuh kepalsuan. Kasih yang palsu membungkus segala motivasi terselubung, keinginan-keinginan daging, dan berbagai kejahatan lainnya dengan perbuatan atau sikap yang baik. Kasih yang palsu adalah kasih yang ditunjukkan kalau ada maunya, dilakukan pamrih dan sekedar karena terpaksa. Jika kita mengaku mengasihi Allah, tapi kita masih membenci orang lain, seperti iri hati, bergosip, memfitnah orang lain. Ketika ada persoalan, bukannya mendamaikan, malah menyiram bensin di api. Itu berarti kita tidak ada bedanya dengan orang yang hidup dalam kepalsuan. Ingatlah, kasih Allah bukan kasih yang palsu untuk kita. Jadi janganlah menjadi orang Kristen yang mengasihi dalam kepalsuan. Jangan menunjukkan iman dan kasih yang palsu. Marilah memaknai kasih Allah dengan mengasihi bukan dengan teori, tapi dalam praktik. Kita adalah tubuh Kristus. Karena itu setiap anggota tubuh mesti saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga. Karena itu mesti saling menopang, bukan saling mencela, saling menjatuhkan,
apalagi saling menggigit. Kadangkala mengasihi itu pahit, tetapi percayalah, buah dari mengasihi itu manis. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihilah dengan kasih Yesus dan jauhilah kasih yang palsu. Amin.